Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mendidik anak usia 7-17 tahun yang baik dan benar pada abad 21. Cara mendidik anak itu pasti kewajiban semua orang tua untuk mendidik anak-anaknya sebaik mungkin. Tapi mendidik anak haruslah dengan cara yang baik. Orang tua dapat meneladani Rasulullah SAW dalam cara mendidik anak. Seperti yang telah diajarkan Rasulullah SAW, beliau mencontohkan cara mendidik anak dengan rasa sayang dan penuh kesabaran, tidak membentak tetapi tegas dalam urusan agama. Cara mendidik anak secara umum adalah sama, yaitu mengajarkan kebaikan dan nilai-nilai Islami agar ia menuju ke jalan yang lebih baik. Nah, berikut ini ada beberapa cara Rasulullah SAW sebagai cara mendidik anak menurut agama Islam. Yang pertama, mengajarkan ilmu tauhid dan akidah. Cara mendidik anak yang pertama adalah dengan mengajarkan ilmu tauhid atau ilmu tentang ketuhanan dan akidah, yaitu ilmu tentang keimanan. Kedua ilmu ini sangatlah penting untuk diajarkan pada anak sejak dini. Rasulullah SAW juga mengajarkan anak-anaknya untuk mengucap kalimat syahadat, yaitu La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dijelaskan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah La ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Nah, niscaya dengan kita mengajarkan ilmu tauhid dan keimanan dengan mendidik anak, maka akan membawa mereka untuk dapat memimpin keluarganya di waktu yang akan datang dengan bekal ilmu akidah. Yang kedua, mengajarkan ilmu agama. Ilmu agama bisa menjadi pondasi kehidupan seorang anak di masa depan. Karena itu, cara mendidik anak orang tua adalah dengan menanamkan pondasi ini sedini mungkin. Apalagi nantinya bagi anak laki-laki akan menjadi pemimpin untuk keluarga dan umatnya. Orang tua bisa mengajarkan ilmu agama sebagai cara mendidik anak dengan cara sederhana, seperti membiasakan anak membaca doa sebelum melakukan kegiatan dan setelah melakukan kegiatan, kemudian mengajarkan doa-doa harian, mengenalkan sosok Nabi dan Rasul, dan meneladani sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, mengajari mereka membaca Al-Quran dan mengimaninya, serta mengenalkan anak pada rukun iman dan rukun Islam. Orang tua juga bisa membacakan buku cerita Islami tentang Nabi dan Rasul atau buku mengenai akhlak terpuji. Dari kebiasaan sederhana itulah anak dapat mengenali agamanya dan menjadikan fondasi dalam kehidupannya kelak. Yang ketiga, mengerjakan tata cara sholat. Sholat termasuk kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim. Karena itu, seorang anak wajib belajar sholat dan membiasakannya sejak kecil. Cara mendidik anak dengan sholat juga perlu diterapkan untuk anak. Rasulullah SAW bersabda, "Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Ahmad. Pada usia 7 tahun, anak laki-laki maupun perempuan sudah wajib melaksanakan sholat, sehingga wajib bagi orang tua untuk mendidik anak agar taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajarkan ibadah puasa. Cara mendidik anak selanjutnya adalah mengajarkan anak untuk melakukan rukun Islam yang ketiga, yang sangat dianjurkan. Orang tua bisa mengajarkan anak berpuasa minimal setengah hari apabila ia belum mampu, dan jika ia sudah mampu, biasakan untuk berpuasa hingga waktu berbuka. Diriwayatkan dari Ar-Rubai bintu Muawiz, salah satu perempuan solehah sahabat Rasulullah SAW, ia berkata,
Kami menyuruh puasa anak-anak kami. Kami buatkan untuk mereka mainan dari perca. Jika mereka menangis karena lapar, kami berikan mainan itu kepadanya hingga tiba waktu berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yang kelima, mengajarkan anak untuk menjadi pemimpin, khususnya untuk anak laki-laki. Karena anak laki-laki kelak akan menjadi pemimpin dan menjadi seorang imam yang baik pula untuk keluarganya. Membuat anak menjadi mandiri dan seorang pemimpin adalah bagian dari cara mendidik anak laki-laki menurut Islam. Karena itu, mengajarkan anak menjadi seorang pemimpin perlu orang tua lakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Orang tua bisa mengajarkan anak untuk bersikap adil, tegas maupun mandiri sesuai tempatnya. Misalnya dengan menceritakan kisah teladan Nabi dan Rasul sehingga mereka bisa meneladaninya. Jangan lupa untuk selalu mencontohkan sikap-sikap kepemimpinan sebagai cara mendidik anak langsung agar ia meniru apa yang orang tua lakukan. Yang keenam, bertanggung jawab dan mandiri. Rasa tanggung jawab ditanamkan sejak dini sebagai salah satu cara mendidik anak. Hal ini akan membuat anak memahami kewajiban dan kodratnya. Anak laki-laki yang bertanggung jawab nantinya akan bermanfaat untuk keluarganya dan orang lain. Cara mendidik anak dengan memupuk tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan orang lain perlu ditanamkan sejak usia dini. Sedangkan kemandirian merupakan salah satu kunci menjadi orang yang sukses dan berhasil di masa depan. Anak yang sudah terbiasa mandiri akan mudah mengatur berbagai urusannya sendiri, misalnya saat mengatur keuangan rumah tangga maupun pekerjaannya nanti. Yang ketujuh, mengajarkan akhlak mulia dan berbakti kepada orang tua. Cara mendidik anak yang seterusnya adalah mengajarkan akhlak pada anak. Kebaikan seseorang akan dinilai dari dua hal, yaitu agama dan akhlaknya. Karena itu, ajarkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anak tentang akhlak baik dalam Islam, bagaimana berperilaku baik dengan orang lain dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Selain itu, berbakti pada orang tua juga merupakan hal yang harus dibiasakan sejak kecil. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi Muhammad SAW dalam cara bicara maupun duduk daripada Fatimah." Aisyah berkata lagi, biasanya apabila Nabi SAW melihat Fatimah datang, beliau mengucapkan selamat datang padanya, lalu berdiri menyambutnya dan menciumnya. Kemudian beliau menggampit tangannya hingga beliau dudukkan Fatimah di tempat duduk beliau. Begitu pula apabila Nabi Muhammad SAW datang padanya, maka Fatimah mengucapkan selamat datang pada beliau, kemudian berdiri menyambutnya, menggandeng tangannya lalu menciumnya. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nah, yang kedelapan yaitu mengajari Al-Quran kepada anak. Mengajarkan dan memahami isi Al-Quran adalah cara mendidik anak laki-laki yang benar dan perempuan. Memahami dan memaknai arti Al-Quran akan membuat anak menjadi seseorang yang soleh, serta menjaga kebersihan hatinya dari iri, dengki, dan penyakit hati lainnya. Rutin membaca Al-Quran akan membuat diri terasa lebih tenang dan dapat menjalani hari-hari dengan lebih matang. Selain itu, cara mendidik anak akan membuat anak itu dapat menjaga diri dan hatinya sampai kelak nanti. Jangan sampai anak terjebak pada hal-hal yang buruk, apalagi sampai pada pergaulan yang bebas. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu mengajarkan rasa bersyukur. Salah satu cara mendidik anak lainnya adalah agar senantiasa rendah hati dan menanamkan kebiasaan bersyukur atas karunia Allah sejak dini.
Kenalkan anak-anak atas rezeki yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bisa kita balas sebagai manusia. Selain dengan mengucap alhamdulillah, mengajak dan membiasakan anak sholat malam adalah salah satu cara menanamkan kebiasaan bersyukur pada anak. Ini bisa diterapkan dalam cara mendidik anak laki-laki usia 15 tahun dengan membangun disiplin dan kebiasaan yang baik. Secara perlahan, anak akan semakin menganggap penting untuk merasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perkataan saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.